Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan jika pada hari kiamat nanti Nabi Khidir alaihissalam akan bertemu dengan Dajjal. Pertemuan antara Nabi Khidir dengan Dajjal di hari kiamat nanti akan menimbulkan peristiwa besar yang penting untuk diketahui oleh umat Islam. Memangnya hal apa yang akan terjadi saat Nabi Khidir alaihissalam bertemu dengan Dajjal di hari kiamat besok? Ini adalah sebuah kisah tentang pertemuan dua tokoh besar dalam Islam, yaitu antara Dajjal dan Nabi Khidir alaihissalam. Dikisahkan keduanya akan bertemu ketika bumi tengah diambang kiamat besar. Bismillah, kita mulai kisahnya. Dikisahkan Dajjal akan memenggal kepala Nabi Khidir alaihissalam ketika keduanya bertemu di hari kiamat. Benarkah kisah tersebut? Sepanjang sejarah kehidupan manusia dari Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat nanti hanya Dajjal yang memiliki kemampuan menipu dan membuat fitnah terbesar sepanjang sejarah. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Jika Dajjal sudah muncul, artinya saat itu bumi telah diambang kiamat kubro atau kiamat besar. Saat ini Dajjal sedang dipenjara di suatu pulau dan menunggu untuk keluar. Tahu nggak apa yang ditunggu Dajjal ini? Dajjal ini menunggu bumi kita ini akan terjadi musim kemarau parah selama 3 tahun. Ini bukanlah musim kemarau seperti sekarang ini. Saat itu adalah masa yang sangat sulit. Tanaman gagal panen, hewan ternak banyak yang mati. Secara tak ada air sama sekali yang menetes ke bumi. Tanah menjadi luar biasa kering dan tentunya suhu menjadi sangat panas. Pada tahun pertama musim kemarau, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan langit untuk menahan sepertiga dari hujan dan perintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya untuk panen dan berbuah. Kemudian di tahun kedua malah lebih parah, 2/3 air hujan dan tanaman pun ditahan. Dan di tahun ketiga seluruh air dan tanaman ditahan, setetes pun hujan tak akan turun. Pada tahun itu tak ada satupun tanaman di dunia ini yang berbuah. Pastinya ketika itu populasi hewan ternak akan menipis, bahkan mungkin akan habis. Pada saat itulah manusia akan betul-betul merasa kelaparan dan kesusahan yang teramat sangat. Kemudian pada saat itu pula rantai setinggi 40 meter yang mengikat Dajjal akan terlepas. Lalu Dajjal akan keluar di suatu tempat yang bernama Isfahan. Kalau kita lihat di peta modern sekarang, tempat itu berada di negara Iran. Nanti pas Dajjal ini pertama-tama keluar, dia akan mengaku sebagai orang soleh. Kemudian banyaklah pengikut dia, termasuk orang-orang Islam. Karena saat itu Dajjal ini melakukan suatu perjalanan, maksudnya dia tidak diam di Isfahan. Setelah muncul tak lama dari itu pun Dajjal mengaku sebagai nabi. Dan pada saat dia mengaku nabi, maka orang-orang Islam banyak yang meninggalkannya. Setelah perjalanan Dajjal sampai ke sebuah daerah yang bernama Kallah, yang berada di wilayah antara Irak dan Syam, barulah saat itu dia mengaku sebagai Tuhan, pemilik surga dan neraka. Ada setidaknya 7 golongan yang ikut Dajjal pada saat itu, yaitu orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah, setan dari bangsa jin, kaum Khawarij, atau kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain. Kemudian budak hawa nafsu, orang-orang yang biasa melakukan maksiat, dan yang terakhir wanita akhir zaman, alias wanita yang punya keimanan setipis kertas. Karena pada saat itu terjadi kekeringan atau kemarau dan hanya Dajjal yang sanggup menurunkan hujan, makanya wanita-wanita yang tak tahan dengan cuaca lebih memilih ikut Dajjal daripada dia harus mati kehausan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Dajjal akan turun ke Mirqona, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya. Kemudian mengikat mereka karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadits riwayat Ahmad. Ketika itu Dajjal akan sibuk dengan perjalanannya ke sana kemari, sampai-sampai diriwayatkan tak ada satupun tempat yang tak dimasuki Dajjal. Jadi seluruh pelosok-pelosok negeri akan didatangi Dajjal
untuk dia menebar fitnah sekaligus mencari pengikut. Hanya 2 kota saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi, supaya Dajjal dan para pengikutnya tidak bisa masuk, yaitu Makkah dan Madinah. Dan hebatnya lagi, Dajjal mengelilingi seluruh bumi hanya dalam waktu 40 hari saja. Kemudian setelah fitnah Dajjal telah mencapai puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir alaihissalam yang akan membongkar segala fitnah dan tipu daya dari Dajjal ini. Dan Nabi Khidir alaihissalam akan bersaksi dan meyakinkan kepada seluruh umat manusia bahwa inilah Dajjal akhir zaman yang sesungguhnya. Beliau akan menjelaskan segala kebohongan yang dibuat Dajjal. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di hadapan umat manusia, kemudian Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir alaihissalam. Lalu setelah melakukan itu, Dajjal memamerkan seluruh kekuatannya kepada umat manusia dengan maksud untuk merapuhkan keyakinan mereka atas kesaksian Nabi Khidir alaihissalam tadi. Dan untuk lebih meyakinkan lagi kepada orang-orang dengan keahlian sihir yang luar biasa itu. Saat itu Dajjal menghidupkan kembali Nabi Khidir alaihissalam yang sudah terpenggal dan tercincang. Setelah berhasil dihidupkan, dengan bangga Dajjal berkata kepada orang-orang, "Bukankah kalian telah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan?" Maka semakin yakinlah ketika itu orang-orang yang telah mengikuti Dajjal. Mereka jadi betul-betul percaya kalau Dajjal yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan. Lalu Nabi Khidir alaihissalam kembali menentang persaksian atau perkataan Dajjal tersebut. Beliau berkata, "Wahai umat manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun memenggal lagi Nabi Khidir alaihissalam untuk yang kedua kalinya. Namun atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu, Dajjal tak mampu untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Bahkan pedang atau gergaji pun tak sanggup untuk membunuh Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian dikisahkan, Dajjal pun melempar Nabi Khidir alaihissalam ke neraka terakhir. Di dalam hadits dijelaskan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira Nabi Khidir alaihissalam betul-betul dilemparkan ke neraka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menegaskan padahal dia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Derajatnya mulia dan dia adalah syuhada di sisi Allah. Setelah kejadian itu barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbayat kepada Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir ditunda sampai dia mengingkari Dajjal. 2 kutipan hadis tersebut berasal dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Sebenarnya ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai masa hidup Nabi Khidir alaihissalam ini. Sebagian mengatakan Nabi Khidir alaihissalam telah lama wafat. Sebagian ulama lain berpendapat Nabi Khidir alaihissalam akan terus hidup sampai hari kiamat. Namun sebagian besar para ahli hadits mengatakan Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dan akan terus hidup sampai hari Dajjal keluar nanti. Di dalam Sahih Muslim ada hadits yang mengisahkan tentang Dajjal yang ketika itu dia tak bisa masuk ke kota Madinah. Lalu keluarlah seseorang dari sebaik-baiknya manusia dan dia berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal," yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Lalu Dajjal berkata, "Bila ku bunuh orang ini, lalu ku hidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah laki-laki yang dibunuh itu, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Di dalam riwayat Abu Ishaq, beliau berkata, laki-laki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Hadis riwayat Muslim nomor 2938. Kemudian ada riwayat dari Imam Nawawi yang menjelaskan jumhur ulama mengatakan bahwa dia masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadits keutamaannya, dan mengenai kehidupan Nabi Khidir ini adalah kabar yang syahih. Selain itu juga dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau Rasulullah tengah wafat.
Maka berkata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lelaki itu adalah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam masih hidup sampai hari ini. Timbul sebuah pertanyaan, apakah Nabi Khidir alaihi salam menikah dan punya keturunan? Jawabannya adalah tak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir alaihi salam menikah dan punya anak. Namun dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasanya Nabi Khidir alaihi salam tinggal di laut dan beribadah di laut. Imam Nawawi berpendapat demikian berdasarkan dari isi surat Al-Kahfi yang mengisahkan Nabi Musa bertemu Nabi Khidir alaihi salam yang sedang beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa kisah para waliullah, orang-orang soleh, dan ulama ada yang pernah berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.